Mas, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Syafa Muhammad di channel Jamu Times. Nah, kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana cara membeli rumah inden atau rumah yang belum dibangun, rumah yang masih dalam bentuk rancangan pembangunan tetapi oleh developernya itu sudah ditawarkan ke pasar ya, sudah dijual-jualin tetapi dalam bentuk konsep gambar saja. Sementara di lapangan biasanya belum ada pembangunan. Kalaupun ada pembangunan misalkan hanya ada pintu gerbangnya, kemudian ada jalannya dan sebagainya. Nah, kita sering menyaksikan betapa banyak orang membeli rumah inden itu kemudian bermasalah ya. Masalahnya bisa jadi karena rumahnya tidak jadi dibangun ya, developernya kabur, atau pembangunannya tidak sesuai spek atau tidak sesuai apa yang ditawarkan sebelumnya. Jadi spesifikasinya itu tidak sesuai dengan yang dipasarkan oleh developer atau pengembang perumahan itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam jual beli rumah inden oleh developer itu memang tidak semuanya disebabkan karena etikat buruk daripada developer. Bisa jadi karena memang karena masalah ketidakprofesionalan di dalam mengelola usaha developer ya. Jadi misalkan sejak awal dia memang tidak ada niat untuk menipu gitu ya. Tapi karena kejadian di lapangan, ada biaya-biaya atau cash flow-nya berantakan karena pemasukan penjualnya berkurang atau tidak laku, kemudian biaya fixnya, biaya izin-izinnya, biaya marketingnya, biaya lain-lainnya itu harus dikeluarkan, sementara dia tidak bisa mengelola cash flow itu atau tidak punya modal sendiri, atau modalnya itu menggantungkan ya dari penjualan, sementara penjualan tidak masuk. Nah, itu bisa juga menjadi penyebab rumah inden itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, tetapi ada juga yang masalah rumah inden, penjual rumah inden itu memang disebabkan sejak awal developer tanda kutip atau orang yang niat menipu gitu loh ya. Jadi kita saksikan itu ciri-cirinya banyak sebenarnya kalau kita peka itu. Kalau ada tawaran-tawaran rumah yang murah, lokasinya bagus, dengan janji-janji yang muluk, nah itu seringkali ujung-ujungnya memang rumahnya bermasalah atau pengembangnya kabur, orang yang nipu itu kabur. Saya menganggap ini bukan pengembang, biasanya yang seperti ini memang sejak awal memang niat menipu. Nah, yang kita bahas saat ini adalah bagaimana supaya Anda semua itu tidak terjadi masalah di dalam membeli rumah inden. Karena apalagi untuk orang-orang yang pertama membeli rumah itu kan memang butuh ekstra hati-hati gitu loh ya, karena seringkali membeli rumah itu kan perpaduan antara kemampuan membayar, kalau pakai KPR ya baik KPR, dan harga rumah yang kita senangin gitu ya. Ada rumah yang bagus tapi kita nggak mampu bayar, ada yang rumah mampu bayar tetapi lokasinya kurang seneng, kurang cocok. Nah, itu tentu kita atau orang yang membeli rumah itu memadukan antara itu ya, antara keinginan, kemampuan membayar dan rumah yang diinginkan. Nah, bagaimana sekarang caranya kan gitu ya, supaya selamat dari penipuan atau rumah-rumah inden yang tidak diselesaikan dengan baik oleh developer. Nah, kalau menurut saya membeli rumah di developer yang besar ya, yang sudah terkenal reputasinya, bonaviditasnya, itu menurut saya relatif lebih aman. Demikian juga kalau kita membeli rumah inden yang kepemilikannya itu jelas, atau misalkan ada klaster kecil pemilik pribadi atau perusahaan yang memang
apa ya, jualannya tidak banyak, misalnya ada 2 rumah, 3 rumah, 6 rumah, itu menurut saya relatif aman ya. Nah, nanti saya kasih tipsnya gitu ya. Nah, kenapa yang kecil itu relatif aman? Karena harusnya itu bisa kita deteksi lebih dini gitu loh. Kita deteksi bagaimana surat-suratnya, kemudian kepemilikannya, kemudian apakah sudah pecah sertifikatnya atau sudah ada IMB-nya, dan itu bisa lebih mudah kita dapatkan dibandingkan kepada cari informasi untuk pengembang-pengembang yang kurang profesional, yang baru atau mungkin yang izinnya belum jelas, kemudian kita minta data lengkap, itu relatif agak susah ya. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah ya, selain tadi reputasi pengembangnya, adalah izin-izinnya ya, sertifikatnya kayak apa gitu loh. Dan itu harus kita minta kepada pengembangnya ya. Kopinya atau minimal kita liatin sampai seberapa izin-izin itu sudah bisa dimiliki mereka dan bisa buktikan bahwa itu semua aman ya. Sertifikat saja tentu tidak cukup, karena membangun rumah itu perlu ada izin ya, ada IMB. Kalau cuma rumahnya 1, cuma 2 atau 3 itu cuma IMB. Tapi kalau developer besar itu harus ada izin lingkungan, ada IPR, ada macam-macam ya. Jadi itu lebih rumit lagi. Karena itu harus Anda cari infonya sedetail mungkin, ya. Nah, yang ketiga adalah tanyakan apakah developer itu sudah ada kerjasama dengan pihak bank atau tidak, gitu ya. Terutama yang developer yang besar-besar ya, developer yang besar-besar. Nah, kerjasamanya itu kenapa kita tanyakan? Karena dengan adanya kerjasama pembiayaan dengan bank, biasanya sertifikatnya atau izin-izinnya itu bank juga ikut melakukan verifikasi atau ikut memastikan bahwa developer itu layak untuk bisa bekerjasama dengan bank. Dan ini adalah salah satu bantuan untuk kita yang mau membeli rumah inden itu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, itu adalah kalau rumah inden itu sudah dibangun, Anda perhatikan progresnya ya, stagnan atau progresnya pembangunan cepat selesai gitu ya. Atau katakanlah begini, Anda datang pada bulan pertama masih survei gitu kan, lihat membandingkan rumah, kemudian kalau perlu Anda datang lagi bulan kedua ya. Kalau perumahan besar kan sebulan 2 bulan kan belum tentu habis ya. Nah, itu Anda cek lagi perkembangannya, progresnya seperti apa. Tanyakan juga ke marketingnya, sudah laku berapa. Nah, biasanya kalau tanya sudah laku berapa ini kadang-kadang ada marketing yang baik dan tidak baik gitu kan. Kadang-kadang nggak laku dibilang, laku Pak, laku Bu, ini sudah tinggal sekian. Nah, Ibu Bapak buruan. Nah, itu ada yang seperti itu. Tentu Anda harus verifikasi. Nah, tapi yang lebih mudah dideteksi adalah progres pembangunannya itu apakah signifikan ya, ataukah hanya stagnan, nggak ada perubahan gitu loh. Bahkan ada developer yang nakal itu kadang-kadang cuman menempatkan 1 atau 2 tukang gitu ya, karena uangnya, cash flow-nya terbatas, kemudian dia tidak melakukan pembangunan, masang 1 atau 2 tukang saja untuk bersih-bersih itu kan. Apalagi kalau yang bangunan apartemen itu biasanya bukan tukang, dia hanya masang gondola atau masang apa gitu kan, seolah-olah ada pekerjaan. Nah, itu harus Anda perhatikan. Kalau misalkan sebulan 2 bulan tidak ada perkembangan atau tidak ada tukang yang bekerja secara banyak, nah itu perlu Anda waspada ya, perlu Anda waspada. Karena banyak developer itu yang mengandalkan pembangunan rumahnya itu dari penjualan ya. Jarang sekali
developer itu yang memiliki modal tanahnya sendiri, uangnya sendiri, itu jarang gitu ya. Tapi kalau developer sudah punya tanahnya sendiri, itu juga relatif aman dan itu sudah cukup bagus. Itu sudah bagus. Yang masalah itu kalau Anda menemukan developer yang tanahnya itu kerjasama dengan pihak ketiga dan pembayarannya misalkan berdasarkan progres penjualan, kemudian dia bangunnya juga dari penjualan, itu yang sering menjadi masalah. Jadi kalau dia tidak profesional mengelola cash flow-nya, uangnya itu antara pengeluaran dan pemasukan tidak match, maka bisa terjadi pembangunan bermasalah, tersendat, dan rumah Anda tidak bisa dibangun. Nah, yang selanjutnya, yang kelima tadi ya kalau nggak salah ya, itu kalau Anda membeli rumah secara inden, itu sebaiknya Anda tidak melakukan pembayaran secara cash keras tunai gitu loh. Ya, jadi sebaiknya dibayar secara bertahap sesuai progres pembangunan. Dan ini biasanya bisa kita lakukan kalau Anda membeli perumahan inden di pengembang-pengembang kecil atau pengembang perorangan gitu ya. Jadi misalkan ada pengembang menjual 1, 2, 3 rumah gitu kan. Nah, Anda bisa tanyakan sertifikatnya, IMB-nya, kemudian ada rumahnya, sudah mulai progres, Anda bisa DP misalkan berapa, perkiraan Anda harga tanahnya berapa kira-kira, pembangunan berapa persen Anda bayar. Nah, selanjutnya progres sesuai pembangunan. Itu bisa Anda lakukan. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar juga bisa seperti itu ya, seperti itu. Tapi memang tidak semuanya bisa, karena mereka punya aturan sendiri yang strict ya, yang kuat. Konsumen harus mengikuti kemauan pengembang. Nah, masalahnya boleh nggak kalau Anda membayar cash ke pengembang bila rumahnya itu masih inden? Nah, saya pikir ini adalah masalah trust ya, masalah kepercayaan. Kalau Anda yakin betul bahwa pengembang itu amanah, menyelesaikan masalahnya dengan baik, membangun dengan baik, ya silakan gitu ya, silakan. Tetapi kalau Anda ragu-ragu, sebaiknya Anda bayar bertahap, atau bahkan kalau perlu ya itu minta DP-nya kalau Anda pakai KPR itu secara bertahap pula. Itu sambil ngulur waktu, ngelihat perkembangan proses pembangunan yang dilakukan oleh pengembangnya. Nah, dengan cara seperti itu saya mudah-mudahan kalaupun di kemudian hari itu ada masalah, maka Anda masih bisa meminimalisasi risiko atau keuangan Anda yang sudah Anda bayarkan. Kalau misalnya ada masalah, ya Anda tinggal cut pembayaran, baru negosiasi, dan untuk cari solusi bagaimana menyelesaikan masalah pembangunan rumah Anda yang beli itu. Nah, demikian Sobat Jamu Times, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.